Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran Akuntansi Keuangan kelas 12, pertemuan yang ke-7. Kali ini kita akan membahas materi tentang depresi sumber daya alam. Untuk kompetensi inti dan juga kompetensi dasar dari depresi sumber daya alam, yaitu adalah menganalisis pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam, serta melakukan pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam. Sedangkan untuk indikator dari depresi sumber daya alam itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, mencatat pengertian dan karakteristik beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam, mencatat harga perolehan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam, serta menghitung pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam. Sedangkan untuk teorinya, kita akan menjelaskan pengertian dan karakteristik beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam, menjelaskan harga perolehan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam, dan juga menjelaskan pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam. Depresi aset tetap, apa sih yang dimaksud dengan depresi? Depresi adalah alokasi biaya perolehan sumber daya ke periode yang menerima manfaat dari sumber daya alam itu tersebut. Sedangkan untuk biaya depresi merupakan fungsi jumlah satuan yang dieksploitasi selama satu periode dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Biasanya biaya depresi ini dihitung dengan metode satuan produksi. Jika kalian masih ingat materi tentang metode penyusutan, itu terbagi menjadi 6. Untuk yang metode penyusutan satuan produksi nantinya akan kita gunakan untuk perhitungan depresi aset tetap. Karena perhitungan ini itu dilihat dari hasil produksi tambang yang dihitung atau yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Yang dimaksud dengan depresi aset tetap itu sendiri adalah yang berupa sumber daya alam. Yang dimasukkannya adalah hasil kaya tambang yang ada di Indonesia. Contohnya batu bara, minyak, ataupun lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan depresi sumber daya alam. Biasanya, perhitungan depresi aset tetap berupa sumber daya alam seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, itu biasanya merujuk pada perhitungan akuntansi pertambangan dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan juga berhubungan dengan sektor pertambangan. Yang dimasukkan di sini adalah depresi aset tetap berupa sumber daya alam, itu perhitungannya hanya mencakup dalam sumber daya alam yang berupa hasil tambang, seperti hanya batu bara, minyak, gas, ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pertambangan. Untuk perhitungan depresi aset tetap berupa sumber daya alam itu sama persis dengan metode penyusutan satuan produksi. Saya kasih contoh, salah satunya adalah penyusutan depresi aset tetap sumber daya alam yang dimasukkan di sini adalah batu bara. Yang dimasukkan adalah PT Tambang Batubara menginvestasikan dana 50 miliar di sebuah lahan tambang di kota Tanjung yang ditaksir akan menghasilkan 10 juta ton batu bara tanpa nilai residu. Pada tahun pertama, perusahaan telah menambang senilai 800 ton batu bara. Hitung beban depresi tahun pertama aset batu bara tersebut. Yang dimaksud dengan depresi bisa saja kalian artikan sebagai akumulasi penyusutan. Hanya saja kalau sumber daya alam berupa pertambangan itu dinamakan dengan depresi aset tetap. Perhitungannya seperti apa? Beban depresi per ton sebesar 50 miliar dibagi dengan 10 juta ton, karena yang ditaksir senilai 10 juta ton, maka hasilnya adalah 5.000 per ton. Untuk beban depresi tahun pertama, 5.000 per ton dikali dengan hasilnya senilai 800 ton pada tahun pertama, sebesar 4 miliar. Jurnalnya adalah beban depresi pada akumulasi depresi tambang batu bara. Sekian penjelasan materi tentang depresi aset tetap berupa sumber daya alam dari saya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat belajar.
Jaga selalu kesehatan, tetap semangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.